Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2014 merupakan pekan biasa ke-19. Apa yang bisa kita renungkan berkaitan dengan bacaan Injil hari ini? Injil hari ini berbicara soal perkawinan. Perkawinan ini yang dimaksudkan oleh Allah sejak semula bahwa dua orang, pria dan wanita yang memiliki martabat yang sama ini, ketika mereka menikah, mereka dipersatukan sehingga menjadi satu daging. Itulah gambaran yang diberikan. Yang mau diungkapkan tidak lain adalah bahwa perkawinan itu sungguh tidak terceraikan. Maka gereja menganut prinsip dalam perkawinan adalah monogami, yakni satu suami dan satu istri, dan seumur hidup. Maka manakala dua orang suami istri ini tadi masih ada kehidupan, maka ikatan suami istri tadi, ikatan perkawinan tadi masih mengikat. Namun para saudara yang terkasih, prinsip yang luhur ini tadi dalam perjalanan kehidupan seringkali tidak mudah. Karena satu hambatan yang seringkali terjadi adalah perceraian. Bahkan di dalam perjalanan kehidupan Israel sendiri, hal ini juga terjadi. Terbukti dengan bahwa Musa memberikan surat cerai. Dan ternyata ini semua terjadi menurut jawaban Yesus dalam Injil hari ini karena ketegaran hati umat manusia yang tidak mau mendengarkan suara Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan ini, perjalanan perkawinan memang semakin hari semakin penuh dengan tantangan. Kita menyadari bahwa sumber cinta tidak lain adalah Allah sendiri. Maka kalau perjalanan perkawinan ingin abadi, ingin selamanya seumur hidup, kita tidak boleh terpisah dari Allah. Harus senantiasa menimba kekuatan kasih itu dari Tuhan. Yang kedua, pentingnya sebuah komitmen. Komitmen untuk terus-menerus mencintai pasangan hidup. Cinta setia total sampai akhir, seperti halnya Yesus mencintai umat manusia, itulah yang terus-menerus harus dibangun dalam setiap kehidupan perkawinan. Selanjutnya, juga karena begitu banyaknya tantangan, maka setiap orang juga harus berusaha sedemikian rupa untuk menjauhkan diri dari aneka macam tantangan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga, kesejatian dari janji perkawinan. Dan ketika para murid mendengar jawaban Yesus, para murid mengatakan, berat sekali kalau demikian halnya dengan perkawinan. Lebih baik tidak kawin. Lalu Yesus mengatakan ada 3 hal alasan mengapa orang itu tidak kawin. Yang pertama adalah bahwa orang tidak menikah, tidak kawin karena terlahir demikian. Mungkin karena cacat, mungkin karena ketidakmampuan untuk mencintai atau mengekspresikan kehidupan sebagai suami istri. Yang kedua, orang tidak kawin karena dibuat oleh orang lain. Hal ini dulu terjadi dalam diri para sida-sida yang bertugas menjaga para putri istana dan mereka itu dikebiri. Zaman sekarang mungkin disebabkan oleh orang lain bukan dengan cara demikian, tetapi misalnya oleh para orang tua yang anaknya mau pacaran dengan ini mau nikah, tidak boleh, dengan itu tidak boleh, dengan ini lagi tidak boleh, sehingga membuat anak menjadi putus asa atau menghalang-halangi seseorang untuk menikah dan seterusnya. Dan yang ketiga yang ditunjukkan oleh Yesus adalah ada orang yang tidak menikah karena kehendaknya sendiri demi kerajaan Allah. Dan inilah yang menjadi alasan bagi para imam, biaran-biarawati untuk tidak menikah, mengikuti nasihat Injil. Ini bukan perintah, tetapi nasihat. Dan akhir Injil, barang siapa mengerti, hendaklah ia mengerti. Para saudara yang terkasih, baik menjadi imam, biaran-biarawati, ataupun juga hidup dalam perkawinan, semuanya adalah baik, semuanya adalah dikehendaki oleh Allah.
Yang terpenting, entah di dalam perkawinan, entah di dalam hidup sebagai imam biaran biarawati adalah kesetiaan dan komitmen pada pilihan hidupnya masing-masing. Semoga para saudara yang terkasih, apapun pilihan hidup kita, entah hidup dalam perkawinan, entah hidup di dalam kehidupan selibat, menjadi imam biaran biarawati, kita tetap memegang prinsip yang telah kita pilih. Tuhan memberkati kita dan pilihan hidup kita.